Cerita horor kisah nyata. Ia beranjak duduk di pinggiran kasur sambil membuka HP-nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menggema memecah kehenangan di ruang petak itu. Gadis yang berlutut di tengah itu juga meneteskan air mata sebelum akhirnya dipaksa mengenakan penutup di kedua bagian mata. Di kamar 202, pernah terjadi kasus di mana seorang adik perempuan membunuh perempuannya menggunakan pisau. Ritual ini serupa petak umpat yang mengerikan. Bisa kamu bayangkan bagaimana situasinya di kala itu? Ini gue lihat di Google sih gambarnya selam juga ya di hutan-hutan gini cuy. Iya, karena mereka emang jadi itu ya kayak tumbal tahunan Gunung Pesugihan gitu kali ya sebenarnya kalau di sini ya. Kayaknya buat temen nih, kentut gue nggak sendirian. Baunya biadab banget tuh. Gue jahat banget. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Berasa Irase gitu. Kok jadi arigato gozaimasu sih? Kalau di restoran gitu kan. Ini dengar mase. Panggil mas. Atau irase gitu doang dengerin. Iya kan si Ika kimochi. Itu ternyata tuh Ike Kimochi tuh ini ya. Oke. Iya nggak sih kalau nggak salah ya? Enak tapi bukan rasa, bukan flavor. Iya. Oh iya. Enak gitu ya. Tapi bukan makanan gitu. Ika kimochi. Kalau di sini kata di Indonesia katanya Ika kimochi tuh enak banget, teman bukan rasa gitu. Katanya. Kalau ini kali kita endes. Iya, kalau orang Jawa, njeh boten gitu. Gusti pangeran gitu. Endes. Et kanibet dang gitu. Kane tengap. Abis ini masuknya abis ini. Gitu. Awi nih, jadi nih dia nih Jepang nih. Kita hari ini bacain cerita Jepang karena Awi-san mau ke Jepang nih. Iya, Awi-san. Iya. Mau hunting LC Jepang Awi-san. Iya katanya dia mau cari waifu. Dia waifu yang gini Awi gitu. Awi. Gitu ya. Iya, kan cowok-cowok di TikTok yang aneh-aneh tuh yang ada akunnya namanya apa cat gitu. Tahu kan yang cat yang kucing nyender di meja. Tahu. Terus isinya dia ngejudge orang yang postingannya gitu tuh yang waifu gitu yang nya gitu yang mukanya dilucu-lucuin yang gitu. Lucu banget. Itu hiburan gue di TikTok sekarang. Apa namanya? Apa cat gitu? Suspicious cat apa? Orang Indo. Gak tahu orang mana. Pokoknya bahasanya bukan Indo. Ya, jadi dia nge-react postingan cringe gitu loh. Cringe gitu, yang mostly yang itu yang ada cowok lagi diam terus kayak ada tangan nyebit padahal tangan dia sendiri. Yang Cingjeng Alpha Mode Rax Kubon. Anjing banget. Aneh banget. Cuma gue suka banget gue si kucing cuma kayak mukanya ngejudge. Makin cringe makin zoom. Lucu deh. Mukanya makin kayak apa sih gitu. Lucu banget. Gue juga heran sih sama orang-orang yang bikin postingan kayak gitu. Apa sih? Tapi itu kayaknya emang culture-nya ya kali ya. Mereka bukan se-freak ya, apa namanya? Emang sesuka itu kali ya. Sama yang unyu-unyu yang menurut mereka kayak gemes nih gitu. Mungkin karakter cute-nya tuh emang agak beyond kali dibanding kita ya. Yang posting kagak cute. Yang posting kayak lu sama gua gitu. Kok lucu? Iya, terus mukanya yang di
kayak gue kalau jadi abangnya gue gebukin sih, kalau adik gue kayak gitu gue gulung. Kok lucu. Ada yang kulit hitam, keker banget badannya, pakai baju Hello Kitty cuy, ketat gitu, terus anjing gitu. Terus si kucing itu cuman Coba share ke gue. Kalau gue ketemu gue nggak follow soalnya. Kalau ketemu gue kirim. Anjing keren banget. Lo love gak tapi? Lo love gak? Gue love, udah ada di algoritma gue. Sekarang tuh setiap TikTok pasti ada, gara-gara semua posting. Jadi udah berapa? Ada yang cat doang, ada yang suspicious cat, ada yang apa? Pokoknya sih kucing itu aja bintangnya. Yang ngeliat tuh ratusan ribu gitu, lucu banget. Nah, Awi pulang dari Jepang gitu tuh, kalau lihat dia pakai bando kuping Hello Kitty gitu. Halo Ramses, Banteng-san, Paman Fashion-san, ayo kita syuting. Gitu. Atau pakai Pikachu ya? Belum. Durhaka ada orang tua. Lo bayar Awi pakai bando Pikachu gitu, kaosnya ketat warna kuning. Dar, iya kan badannya nggak kayak Chico Jericho ya. Jatuhnya kayak lambang Michelin tuh. Ketat. Gulung Awi yang gitu. Gue ke Jakarta bela-belain gulung ini dong. Ketat sama apain? Kok maskulin? Balik-balik, Cina Jericho. Balik-balik. Childish. Kok yang? Iya, kok ya. Defying Matcherness. Defying Matcherness. Bukan Defying Gravity lagi. Aduh. Benar. Gue baca cerita dulu nih dari Jepang nih. Tukang nih kayak di Jepang. Nah, tukang kayaknya. Apa sih namanya kalau orang kerja di luar negeri itu? Work ini WNI anjing. TKI yang dulu ini gerakan TKI ya bukan disensor tuh PR disensor. Yang mau kirim cerita di sini ya? Oh iya jangan lupa ya ini ya sini nih gue sini kan bener kan? cerita.celam itu Instagram, TikTok, Thread ya boleh DM langsung ditunggu DM-nya ya ke email ceritacelem@gmail.com. Udah mulai banyak soalnya yang DM ya. Ya, kalau mau WhatsApp ngirim voice note ke nomor Awi, berarti nomor Awi gitu kasihnya nomor Awi. Siapa ini WhatsApp malam-malam kata saya. Nah resiko terkenal emang gitu. Standar. Resiko KOL. Gue dapet dari Thread nih. Nama akunnya Arvin Patria. Cerita horor kisah nyata. Sabi nih kisah nyata. Sabi nih. Yang dialami teman sendiri ketika tinggal di Jikobuken atau rumah yang punya riwayat tidak wajar. Tempatnya di Shizuoka, pertengahan tahun 2019. Sebut saja nama Bang Putra, samaran ya. Temanku yang saat itu sedang menempuh pendidikan S1 di Shizuoka. Dia tinggal sendiri di apartemen kos ukuran 1K, kurang lebih sekitar 20 meter persegi. Di kamar nomor 201. Dia tertarik dengan apartemen itu karena lokasi yang dekat dengan kampus dan harga sewanya yang sangat murah dibanding apartemen di sekitarnya. Meskipun dia selalu bertanya-tanya, kenapa di kamar 202 sampingnya berarti? Tepat di sebelah kamarnya dikunci menggunakan gembok besar. Tidak seperti halnya kamar yang lain. Hari itu bertepatan dengan hari Lebaran Idul Fitri. Ketika hari Lebaran datang, berbanding terbalik dengan di Indonesia. Kebanyakan kami perantau di Jepang hanya bisa menunggu telepon dari keluarga di Indonesia untuk bisa sejenak melepas rindu kepada keluarga. Rutinitas berjalan normal.
Hanya ada diam dan HP yang selalu digenggam menunggu kabar dari keluarga di Indonesia. Jam menunjukkan pukul 8 malam lewat. Di tengah kesendirian itu, Bang Putra berinisiatif menyetel takbir dari YouTube untuk ikut merayakan hari Lebaran. Dia beranjak duduk di pinggiran kasur sambil membuka HP-nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, menggema memecah kehenangan di ruang petak itu. Kehangatan Lebaran di Indonesia seketika merebak ke ruangan itu. Sesekali Bang Putra juga bergumam mengikuti lantunan takbir. Namun tiba-tiba, dari arah belakang sebelah kiri telinganya seperti ada suara perempuan Jepang tua yang berkata kepadanya, bentar nih huruf kanji nih. Nihon Dewa Dame Desuyo. Artinya apa tuh? Artinya, di Jepang tidak boleh, dengan nada lantang dan tajam. Sontak Bang Putra langsung terdiam dan mencoba mencerna kembali apa yang barusan dia dengar. Dia lalu mematikan YouTube dan langsung berlindung di balik selimut. Kamar kembali hening. Bahkan keheningannya lebih bisu dibandingkan sebelum dia menyalakan musik takbir dari YouTube. Keesokan paginya dia bangun dengan penuh ketakutan, tapi juga penasaran apa yang terjadi tadi malam. Dia bercerita ke beberapa teman di kampusnya dan disarankan untuk membuka website oshimalen.co.jp, sebuah website untuk mendeteksi jikobuken. Dan itulah yang ditemukan apartemen kosnya. Jadi, tahun 2008, di kamar 202, pernah terjadi kasus di mana seorang adik perempuan perempuannya menggunakan pisau. Sesaat setelah kejadian, sang adik langsung menelpon polisi dan mengatakan sang kakak tak sadarkan diri. Tetapi setelah polisi datang, yang ditemukan adalah tubuh kakaknya yang sudah tewas bersimbah dengan belasan tusukan di leher dan punggung. Sang adik lalu langsung ditahan oleh polisi atas kasus. Seketika itu Bang Putra langsung mematung. Tamat. Oh. Oke. Banyak ya, ternyata ya rumah-rumah. Ini di gitu. website. Iya. Website ini ternyata website yang dipakai buat nyari rumah murah. Cuman kayak bekas ada apa gitu, mungkin berhantu. Historicalnya nggak bagus ya. Ya, makanya harganya murah. Itu, dia mungkin nggak ngecek kali awalnya kalau rumahnya masuk list di website ini. Anjir. Iya, istilahnya jikobuken. Jikobuken. Rumah yang jikobuken itu tadi apa bilangnya? Rumah yang ini, yang ada historinya, ada ceritanya. Oke, berarti buat viewers kita aram-aram sama pecel ya. Kalau kalian mau ke Jepang, pesan Airbnb atau gitu, kayak lo wajib cek dulu tuh. Cek di website itu. Apa tadi nama Teng? Oshimalen.co.jp. Oshimalen. Sini nih. Nanti ditulis sama Awi. Awi kan mau ke Jepang tuh. Oh iya, Awi bener. Iya, katanya sini aja nih gede murah. Ya, lupa. Gue ketawa sih. Lupa sama kejadian ini lupa. Gue ketawa sih aja. Lumayan nih pulang-pulang bisa bawa untung seperak 2 perak. Tidurnya disetanin, males. Trauma. Pulang-pulang ke Indo trauma. Itu pasti korban-korbannya backpackers gitu-gitu pasti ya. Pasti. Yang cek aja lah gitu. Atau mungkin juga ini kali yang bener-bener turis yang kayak udahlah kita sewa satu rumah aja, misalnya mereka liburan sama teman-temannya rame-rame 10 orang gitu. Pada hotel mereka nyewa rumah, ini masih sotoy-sotoy gitu, nih Airbnb murah nih. Jadi cuman semalamnya 3 juta, kayak gar 3 juta ya. Lu mamam bro.
Udah nih ke psikiater, habisnya 10 juta obat. Saya melihat Tapi bayangan sendiri. kebayang sih Teng, kan mereka kan itunya kan yang sliding semua gitu, terus kayu-kayu kan ya. Lo bayar deh, misalnya lagi tidur gitu ya, terus kayak dari dalam pintunya kayak srek, srek. Iya. Eh, Atau kan kan dia pintunya kotak-kotak itu iya, dialasin kain apa kertas gitu ya. iya, Kan ada see-through kan. iya, Siluet gitu lewat. iya, Siluetnya siapa lagi? iya. Ya nggak sih? Aduh, Atau memang yang nyari ini Ghost Hunter. emang pengen experience aja gitu ya Iya, kayaknya ya. pengen nyari eksperimennya, experience-nya. Tinggal di rumah horor kan banyak pasti bule-bule. Mostly bule-bule kan yang lakukan gitu kan. Fuck Berarti around kita, and find out. berarti kita kalau apa namanya outing ke Jepang, kita nginepnya di tempat-tempat gitu dong. Lu aja. Jangan kita. Itu mah lu aja. Jangan kita. Gue tunggu lu di tempat yang nyaman. Apa deh, gue mahal dikit. Kan sekalian podcast, experience. Ya gila, gak usah. Kita kan baca Mana cerita ya? orang aja. Gak usah nyari tahu sendiri. Ya kan? Lo Ghost Ranger no, nyari tahu sendiri. Biarin aja Ghost Ranger mah. Halik. Nyalinya Iya, ditinggal di rumah atau enggak lo? Kalau lagi ghost exploring penelusuran. nih, Iya. nyalinya ditinggal. Oke, nyali saya takutnya ditinggal di rumah, nyalinya dibawa semua. Itu kagak ada takut ya orang anjing, males banget. Ih. Mana sih? Ah, Tapi gua kasih red, gua kasih kilometer. 3 boleh ya, 3. tiga. Karena Gua, hantunya nongol sekali terus langsung berdampak besar di dia kan, langsung iya, takutan. Terus efeknya jangka panjang kan begitu dia lihat reviewnya, anjing tempat gue masuk Malen nih. iya, iya, Tapi mau pindah, oke. iya. Mahal lagi kan, Pak? Maksudnya pasti Mahal kan di Jepang mahal, kalau yang mahal. bener, yang nyaman mahal. Iya, mahal. Gua 2,5 karena informatif. Ada website itu dia ngasih tahu. Itu sangat berguna tuh. Ya. Karena buat teman-teman atau siapapun penonton kita yang mau liburan ke Jepang tuh jadi kayak salah satu mandatori wajib yang buat lu cek. Yang ini lu lagi takbiran diginiin. Males. Ya kan? Nenek. Itu kan nenek kalau bisikin lo, lapar nggak? Mau makan apa? Kan nenek lo sayang sama lo ya. Iya. Apa lo mau? Di Jepang nggak boleh. Gitu. Ah, gue Oke. 2,5, 3 ya. Jadi ya, Lanjut cerita gue. Cerita gue dari Twitter nih. Dari akun namanya Zero Point. Kalau ini Jepang juga, karena ini kita temanya masih Jepangan. Tapi dia penumbalan kalau ini. Ntar gue minum dulu. Kalau kita udah di tap in kayak gitu kali ya. Bentar ya gue minum dulu ya. tapi gue minum dulu. Merek ini segar sekali dibanding merek yang itu. Gitu jatuhin merek lain. Ada adlib, ada built in. Penumbalan gaib. Penumbalan gaib dan ritual sesat tidak hanya terjadi di Indonesia. Negara maju seperti Jepang juga memiliki budaya atau kepercayaan yang lekat dengan mistis. Tercatat dalam sejarah, sebuah mansion angker yang terkenal seantero negeri bunga sakura menjadi bukti nyata peninggalan kisah kelam yang menyimpan misteri. Satu keluarga dibantai setelah ritual sadis yang mereka lakukan disinyalir gagal. Setelah itu, eksistensi mansion angker tersebut tersebar turun-temurun. Terdata hingga kini, ada 7 pengunjung yang penasaran akan keangkeran mansion tersebut. Namun, kemudian mereka berakhir tewas secara misterius dan tidak diketahui alasan atau penyebab kematiannya hingga kini. Bahkan di mayat-mayat tersebut ditemukan bekas tali di leher
serta kedua kaki dan tangan mereka. Persis seperti bagaimana ritual penumbalan dilakukan, dan salah dua di antaranya. Di dataran tinggi bebatuan, tak jauh dari kota Tokyo, berdiri sebuah mansion besar yang terdiri dari 3 bangunan rumah utama dan terowongan bawah tanah yang menyatukan ketiga rumah tersebut. Mansion itu berdiri diperkirakan pada tahun 1837, yang mana bangunan mansion dikelilingi oleh 5 kuil yang berdiri di pegunungan sekitarnya. Puluhan dekade berlalu, mansion milik keluarga Himuro tersebut disinyalir menjadi tempat singgah para roh jahat yang kerap mengganggu warga sekitar atau orang yang sekedar melintas. Keangkeran Himuro Mansion disoroti media internasional sejak ditemukannya bekas yang tercecer dan potongan tubuh seperti bekas terseret di terowongan bawah tanah mansion tersebut. Mayat tersebut ialah salah satu korban tewas tak lazim yang konon sengaja mengunjungi mansion itu karena penasaran. Pada masa lampau, keluarga Himuro menganut kepercayaan Shinto kuno yang dimana mereka diharuskan melalui ritual keji dengan menumbalkan gadis perawan suci. Secara berkala, demi menghindari malapetaka yang akan menimpa keluarga Himuro, ritual itu dinamakan The Strangling Ritual. Di sebuah bangunan besar di tengah gunung, seorang maiden yang dalam bahasa Jepang berarti gadis, mengenakan kimono duduk berlutut dikelilingi oleh anggota keluarga Himuro. Seluruh perempuan di keluarga tersebut juga mengenakan kimono serta raut wajah mereka nampak cemas. Beberapa di antaranya menangis tanpa suara. Gadis yang berlutut di tengah itu juga meneteskan air mata sebelum akhirnya dipaksa mengenakan penutup di kedua bagian mata. Dalam hitungan detik, gadis itu berteriak mengerang sakit. Ah! Penutup mata itu ternyata berduri tajam yang tepat menusuk di kedua bola mata gadis tersebut. Hingga air matanya menjelma menjadi darah yang mengucur deras mengaliri pipi. Gadis tersebut buta dan ritual dinyatakan dimulai. Selanjutnya, seluruh perempuan yang mengenakan kimono harus bersembunyi dari gadis buta itu agar tidak tertangkap. Karena yang tertangkap pertama dan terakhir akan menghadapi takdir yang sangat mengenaskan. Ritual ini disebut Demon Tag Ritual. Lalu mereka yang tertangkap berikutnya akan menjadi tumbal inti dalam ritual. The Strangling Ritual. Semua perempuan kemudian sembunyi. Gadis buta itu tak ubahnya makhluk iblis yang hendak merenggut nyawa mereka. Ritual ini serupa petak umpet yang mengerikan. Bisa kamu bayangkan bagaimana situasinya di kala itu. Hingga setelah gadis pertama dan kedua ditangkap, ritual pertama dan kedua dinyatakan selesai. Kemudian mereka akan melanjutkan dan bersiap untuk menuju ritual inti, yaitu penumbalan atau strangling ritual, di mana sebuah proses penumbalan sadis yang tercatat dalam sejarah kelam Jepang. Gadis yang terpilih menjadi tumbal, dia diasingkan di salah satu bangunan di mansion agar tetap suci dan terbebas dari pengaruh nafsu duniawi. Konon, gadis yang ditumbalkan harus perawan dan suci batin. Artinya dia tidak boleh merasakan jatuh cinta. Ritual pamungkas dilakukan di penghujung tahun atau di bulan Desember. Maiden tumbal terpilih dibaringkan telentang di atas altar, lalu diikat dengan 5 tali. Bagian kedua kaki, tangan kiri dan kanan, serta leher. Tali-tali tersebut dikaitkan kencang dengan mesin derek. Oke. Namun ada sumber lain yang mengatakan tali-tali itu diikatkan pada lembu atau kerbau, lalu kemudian kerbau-kerbau itu dicambuk agar berlari ke arah berlawanan. Dan kedua cara itu sama-sama sangat mengerikan.
Bisa dibayangkan kelima tali yang ditarik ke arah saling berlawanan akan membuat tubuh gadis itu putus dan terpisah menjadi 6 bagian. Kaki kiri, kaki kanan, tangan kiri, tangan kanan, serta kepala dan sisa badan dengan organ dalam yang tercecer. Setelah itu, para pelaksana ritual merendam tali dengan darah sang gadis, kemudian menyeret tali tersebut sehingga membuat garis mengitari mansion tempat ritual itu, di mana tempat ritual itu dilaksanakan. Keluarga Himuro mempercayai bahwa hal tersebut dapat menutup gerbang kesialan dan menjaga mereka dari malapetaka kemarahan roh jahat. Namun, pada ritual terakhir, sang gadis ternyata telah jatuh cinta pada salah seorang pendeta yang hendak menyelamatkannya dari ritual mengerikan itu. Hal tersebut membuat ritual terakhir keluarga Himuro gagal. Kegagalan ritual membuat kepala keluarga Himuro terjebak dalam ketakutan dan kepanikan yang membuatnya seperti orang hilang akal alias gila kemudian lepas kendali. Lalu kemudian kepala keluarga itu mengambil pedang katana serta membunuh keluarga Himuro yang ada di mansion tersebut pasca ritualnya gagal. Dan terakhir dia bunuh diri dengan pedangnya sendiri. Dia percaya akan terbebas dari kutukan iblis atau kemarahan dewa walaupun harus mengorbankan nyawa mereka. Hal itu juga dilakukan sebagai penembusan dosa atas kegagalan ritual. Sejak kejadian itu, Himuro Mansion tak lagi memiliki pewaris karena semua telah dan bangunan itu dibiarkan terbengkalai dan menyisakan ragam misteri. 7 pengunjung yang tewas tanpa sebab pasti akibat penasaran lalu memasuki bangunan tersebut. Di bangunan tersebut juga ditemukan bercak darah di sepanjang lorong bawah tanah dan mayit-mayit yang memiliki bekas ikatan tali di 5 bagian tubuh mereka. Konon, itu disebabkan oleh roh-roh jahat keluarga Himuro yang tetap melakukan ritual. Selesai. Oh nih ada komen nih. Sampai saat ini kejadian dan kisah Himuro Mansion dipercaya sangat sakral dan telah memberi banyak ketakutan ke masyarakat Jepang, terutama warga kota Tokyo. Kayak ini ya, kayak film ini ya. TL24 ya? Apa? Waduh. Happy Death. Gue lupa lagi judulnya. Yang dia merit terus keluarganya main ini loh, main petak umpet itu. Apa namanya? Ready or Not. Ready or Not ya. TL24 kan bener kan? Ready or Not ya? Iya, nggak tahu gue. Iya, lupa. Mirip ya? Ini juga jadi ini katanya inspirasi buat film buat game Fatal Frame. Oh. Ini gue lihat di Google sih gambarnya selam juga ya di hutan-hutan gini cuy, namanya. Ada ya di Google ya, Himuro Mansion ya? Ada, rumahnya gede tapi di hutan gitu. Coba gue lihat, penasaran gue. Himuro Mansion kan? Iya. Himuro Mansion. Ini benar tuh jadi game inspirasi buat game Fatal Frame. Oh dia udah masih ya? Masih ditempatin juga serem ini rumah. Males sih anjir. Iya. Oh iya benar ya. Di balik lokasi Fatal Frame ya. Himuro Mansion ya. Ini sih gede banget ya. Udah banyak nih YouTube yang membahas. Ini kayak ini ya, kayak benar-benar era gitu ya. Pemerintah Jepang ngeluarin statement bahwa kalau lo tinggal di kota ini, lo digaji per bulannya berapa gitu. Ya, tapi kota itu kota kecil mati gitu yang udah nggak ada penduduknya karena nggak bertumbuh tapi kan. rumahnya masih banyak, masih bagus. Iya, nggak berkembang kan si ininya kan. Sekali.
Tapi ini serem sih ya si Himuro Mansion ini ya, anjir. Serem, maksud gue di luar legenda horornya juga kalau lihat begitu aja juga Visualnya. serem. Oh, juga serem. Apa jadi urban legend cuy? Gokil. Iya, Gue pikir ini cerita ngarang-ngarang, ternyata beneran ada ya. iya di legendnya Jepang sendiri kan. Heeh. Tapi kan ini POV-nya orang Indonesia lah. Gue pikir tuh si orang Indo ini bikin di Twitternya tuh dia cuman ini doang, apa namanya, kayak merepresentasikan kalau ada mention yang ala-ala serem gitu. Ternyata beneran. Mm-mm. Wah, ini sih harus dimasukin nih. Ini apa Ininya, namanya? asetnya. Asetnya, iya. Iya, biar orang ke gambar rumahnya gimana. Ini Dan dia. masih ada kan sampai hari ini. Iya tuh. Betul. Tunggu, abandon, tapi iya bener, abandon Himuro Mansion. Kok ada telepon ya? Masih ada telepon 1867 emang udah ada telepon ya? Telepon yang ini kali yang cucu yang ngomongnya. Cuman tampilan depannya sih ganggu ya. Tunggu. Nih, Jadi gagalnya karena anaknya jatuh cinta ya. iya. Emang manusia merencanakan endingnya yang maha kuasa menentukan cuy. Iya kan? Maha membolak-balikan hati. Iya. Anjay. Siapa sangka dia anaknya tiba-tiba bisa Tapi jatuh kalau cinta. ritualnya berhasil jadi apa sih hasilnya apa? Kalau ritualnya Kenapa? berhasil. Hah? Apanya terjadi? Ininya keluarganya tetap settle down gitu loh, tetap oke-oke aja karena mereka kan takut melakukan ritual itu kan supaya nggak digangguin demon sama iblis apa gitu dibilang tadi. Oh, Jadi mereka emang malah jadi setan ya mereka. iya, karena mereka emang jadi itu ya kayak tumbal tahunan gunung pesugihan gitu kali ya sebenarnya kalau di sini ya jadinya ya. Ya. Iya. Mungkin biar tetap steady keluarganya gitu dari ekonomi, dari apa gitu. Iya. Ngapain mesti nyerahin tumbal. Iya. Tapi kan ini base kepercayaan kan, bukan ngilmu kan dia. Bukan. Ini Di jatuhnya cult Shintoisme sih. itu kan. Jatuhnya cult ya kali ya. Nggak juga. Bisa jadi. Ya bisa jadi cult kan. Tapi ini keluarga kandung nih. Bapak anak gitu ya. Keluarga kandung ya. Satu Keluarga turunan. Ih, males. Oh, ini Kasian ada banget ini nih. anaknya. Iya, gue lahir di sini lagi. Segede itu. Ada map yang di Fatal Frame ya. Oh, yang di game. Iya. Iya. Gue Lu inget 3,5 deh. Game itu nggak sih yang dulu yang mainnya jam 6 malam? Mainnya jam 6 malam. Apa tuh? Iya, inget ya game komputer tapi baru bisa main tuh jam 6 malam. Oh, Peter Says. Peter Says ya. Denim, kita denim. Bukan. Apa sih? Gue tahu. Tahu kan Yang online kan, yang website kan. Website ya main di PC. Iya, yang lo harus ketik dulu pertanyaannya apa-apa. Peter Answer ya? Peter Answer namanya, Peter Answer. Yang dia ngelilingin rumah kan, masuk rumah gitu. Oh bukan. Iya. Yang dia bertualang di rumah, cuman rumah itu haunted, tapi lo baru bisa main jam kalau 6. jam di PC lo tuh jam 18. Iya. Iya tahu gue tahu. Iya. Tahu. Dia cuma dari jam 18 sampai jam 6 pagi. Tahu gue. Bisa dimainin ya gitu. Iya, kalau siangnya webnya nggak bisa dibuka kan? Iya, kalau siang nggak bisa dibuka. Akhirnya orang ngakalinnya ganti jam di PC. Iya. Tahu gue tahu. Gue pikir Peter Answer. Gue 3. Gue 3,5. Gue 3,5. 3,5 gue. Oke. Di gue. Kenapa? Momen. Ini komen dari X nih. Ada postingan horor di X. Pasti komen. Yang komen namanya Hari. Noe Uno 5 akunnya. Kalau bapak gue tuh Hari. Iya juga, Aristiawan ya. Aristiawan.
Dulu rame-rame keliling rumah sakit yang mau direnovasi. Ada satu kejadian aneh. Menurut mereka itu tiba-tiba bau busuk aja. Gua sih nggak merasa aneh. Sampai sekarang mereka nggak tahu kalau itu bau kentut gua. Dan kalau cerita itu diungkit, mereka berasa seru banget segala setan sampai difitnah-fitnah. Ya, setan aja difitnah sama dia. Bau busuk apa nih? Biasa setan. Lalu makan telur rebus, kentutnya bau banget. Makan telur rebus. Anjing itu. Bau mayit kentutnya. Gendeng lu, Noe 05 kan. Berarti nggak bunyi itu kentutnya, Teng. Berarti karena bau banget. Yang gitu doang. Bau banget. Yang hangat banget, hangat gitu kayak. Ini ada yang ngikut nggak sih? Ada yang ngikut nggak sih? Kayaknya buat temen nih kentut gue, nggak sendirian. Baunya biadab tuh, baunya biadab banget tuh. Baunya jahat banget. Berasa sampai lidah, berasa sampai lidah. Ya udah. Nah.